Kerjakan 15 soal TOEFL structure ini. Setelah itu, kita bahas satu persatu cara menjawabnya. Let's start. Untuk nomor satu ini, kalau kita memperhatikan titik-titiknya, kita akan melihat bahwa soal ini bukanlah soal di mana kita harus menjawab dengan menggunakan pola subject verb, conjunction subject verb. Karena yang perlu kita perhatikan adalah kata sebelum titik-titiknya yang merupakan hardware berbentuk noun akan bisa berdampingan dengan kata atau frasa apa lagi. Nah, kalau kita melihat pilihan jawabannya, pilihan D, memang setelah hardware, noun, kita bisa memakai comparative degree atau comparison dalam struktur positive degree atau kesetaraan, as well as. Namun, yang membuat pilihan D salah, hardware adalah noun, sedangkan setelah as adalah mechanical. Mechanical adalah adjective, sedangkan dalam bentuk comparison, kata atau frasa sebelum dan setelahnya haruslah paralel atau memiliki bentuk atau struktur yang sama. Hardware sebagai noun tidak memiliki bentuk yang sama atau paralel dengan mechanical sebagai adjective. Pilihan C dan A, and bisa muncul setelah noun hardware. Dan seperti halnya comparative degree, kalau kita menggunakan and, or, atau but, maka kata sebelum dan setelahnya juga harus memiliki bentuk yang sama. Reliable dengan upgradable, dua-duanya adalah adjective. Bentuknya tidak sama dengan hardware sebagai noun. Bagaimana kita bisa mengetahui reliable dan upgradable adalah adjective? Dengan melihat akhiran suku kata able. Able adalah salah satu dari beberapa akhiran suku kata yang menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki bentuk adjective. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Pertama, B benar karena terdapat not only yang berada pada kalimatnya. Not only adalah salah satu dari 4 paired conjunction atau conjunction yang berpasangan. Paired conjunction pun berfungsi agar kata yang ada di antara paired conjunction tersebut harus paralel dengan kata setelahnya. Advanced hardware adalah noun phrase. Lalu sophisticated algorithms. Sophisticated adalah verb 3 yang berubah menjadi adjective. Lalu algorithms adalah noun. Bersama noun yang diikuti adjective berfungsi sebagai noun phrase yang memiliki bentuk yang sama dengan advanced hardware yang juga merupakan noun phrase. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 2. Untuk nomor 2 ini, kalau kita perhatikan bagian kosongnya, sebelumnya terdapat only. Only adalah salah satu dari 4 pola inverted structure, di mana susunan subject verb akan berubah menjadi verb subject. Only adalah salah satu dari beberapa kelompok negative expressions atau kelompok kata bermakna negatif, yang apabila dimunculkan di awal kalimat, maka susunan subject verb kalimat tersebut akan berubah menjadi verb subject. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita akan mengeliminasi justru susunan subject verb yang selama ini kita ketahui adalah struktur yang benar. Karena adanya only di awal kalimat, maka susunan subject verb dalam kalimat tersebut memang akan menjadi tidak normal, di mana subject verb berubah menjadi verb subject. Oleh karena itu, kita eliminasi yang susunannya subject verb. The law was adalah subject verb tidak tepat. The law is subject verb juga tidak tepat. The president sebagai subjek saja dan made bisa menjadi verb dari presiden tersebut juga tidak tepat. Karena memang kita mencari struktur yang tidak normal karena adanya only
di mana bentuk inverted structure verb subject terbentuk. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Were adalah verb, lalu serious efforts yang merupakan noun phrase berfungsi sebagai subjek. Kalimat dengan pola inverted structure ini pada awalnya adalah kalimat dengan susunan yang normal. Kalimat ini awalnya adalah serious efforts were only made to reform the banking system in the United States after the financial collapse of 1929. Let's go to number 3. Untuk nomor 3 ini, kalau kita melihat bagian kosongnya atau titik-titiknya, kita melihat sebelumnya terdapat which adalah conjunction yang sekaligus berfungsi sebagai subjek karena muncul setelah noun data, di mana verbnya adalah provide. Nah, apabila kita menemukan noun, lalu conjunction yang muncul setelahnya adalah which that who, maka which that who tersebut seringkali akan berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek. Maka setelahnya memang akan langsung muncul verb. Seperti yang kita lihat pada pilihan jawaban, seluruh kata yang muncul setelah A, B, C, D-nya adalah verb. Manakah yang benar? Pertama, untuk menentukan apakah verb tersebut adalah plural atau singular, adalah dengan melihat noun sebelumnya tersebut. Apabila noun sebelumnya singular, maka verb tersebut singular. Apabila noun tersebut plural, maka verbnya adalah plural. Nah, kita lihat kata the data. Banyak yang tidak mengetahui bahwa data adalah plural noun, karena singular noun dari data adalah datum. Oleh karena itu, kita perlu memilih jawaban yang merupakan plural verb. Kita eliminasi pilihan A terlebih dahulu. Yang kedua, kita pun akan mengeliminasi D. Memang have diperuntukkan untuk plural subject, karena have adalah plural verb. Namun lanjutannya, yaitu verb collecting, itu tidak bisa muncul langsung setelah have. Karena verb ing hanya bisa muncul setelah be verb atau to be. Have been collecting. Tidak tepat. Kita pun akan mengeliminasi pilihan C. Memang are adalah plural verb. Lalu collecting adalah verb ing yang muncul setelah to be atau be verb are. Namun yang menjadi salah adalah are collecting adalah bentuk kalimat aktif. Terdapat 4 pola kalimat aktif, salah satunya adalah be plus verb ing. Nah, kenapa salah? Karena lanjutan dari pola kalimat aktif bukanlah preposition seperti from atau preposition lainnya. Yang muncul setelah verb kalimat aktif adalah objek. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Were adalah plural verb. Were pun adalah be verb atau to be. Dan setelahnya memang bisa muncul verb ing atau verb 3. Nah, apabila muncul verb 3, maka lanjutannya adalah preposition. Ini disebut pola kalimat pasif. Nah, banyak yang mengira bahwa verb dalam soal TOEFL itu harus tanda kutip paralel. Di mana ketika kita menemukan present simple verb seperti provide, maka seluruh verbs dalam soal tersebut harus juga dalam present simple verb. Nah, itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Karena dalam TOEFL ITP terdapat mixed tenses. Kesimpulannya, dalam satu soal bisa terdapat verbs dari berbagai tenses, past, present, future, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tetap saja pilihan B yang paling tepat, walaupun were collected adalah past simple verb, dan provide adalah present simple verb, keduanya masih paralel karena keduanya memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk verbs, walaupun memiliki tenses yang berbeda. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 4. Untuk nomor 4 ini, kalau kita perhatikan bagian kosongnya, sebelumnya terdapat the researcher yang merupakan subjek, lalu explain adalah verb.
Simulate juga adalah verb, mengsimulasikan. Nah, kalau kita melihat pilihan jawabannya, sebenarnya kita diminta untuk memilih CSV atau conjunction subject verb yang tepat. A, B, C, dan D itu memiliki conjunction yang bisa muncul seluruhnya setelah verb. Karena how, what, when, dan whether adalah noun clause conjunction, dan dua di antaranya adalah adverb clause conjunction yang bisa muncul setelah verb. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kata-kata setelahnya. Artificial intelligence adalah subjek, lalu verb dari A, B, C, D mana yang bisa berdampingan dengan verb simulate? Kalau kita memilih D, R adalah be verb. Verb yang muncul setelah be verb atau to be hanyalah dua, verb 3 atau verb ing. Simulate bukanlah verb 3 atau verb ing. Tidak tepat. Pilihan C, want dengan simulate adalah dua verb yang berbeda dan tidak bisa berdampingan menjadi satu kelompok verb yang disebut dengan verb phrase. Seharusnya apabila kita memilih C, kita perlu menggunakan kata penghubung seperti to agar pilihan C bisa benar. Want to stimulate. Tidak tepat. Pilihan B sama halnya dengan penjelasan pilihan D. Setelah be verb seperti is, hanya akan bisa muncul verb ing atau verb 3. Tidak tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Can adalah salah satu dari beberapa modal verbs. Dan yang wajib muncul setelah modal verbs adalah base form of verb atau base verb. Simulate adalah base verb yang bisa muncul setelah modal seperti can. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 5. Untuk nomor 5 ini, kalau kita memperhatikan titik-titiknya, kita akan melihat bahwa sebelumnya terdapat the quality yang merupakan subjek. Namun, di manakah verb the quality ini? Karena submitted by yang muncul setelah noun itu adalah ciri terbentuknya pola reduced adjective clause. Terdapat dua ciri reduced adjective clause, salah satunya adalah pola noun plus verb 3 plus preposition. Submitted ini awalnya adalah which have been submitted, di mana which sebagai conjunction dan subjek disembunyikan, lalu have been sebagai auxiliary verbs dan be verbs juga disembunyikan, dan tersisa submitted sebagai verb 3. Nah, the quality ini sebenarnya belum memiliki verb, dan itulah yang perlu kita cari dalam pilihan jawabannya. The quality adalah singular subject. Oleh karena itu, kita perlu menemukan singular verb. Were adalah plural verb, tidak tepat. Are adalah plural verb, tidak tepat. Have adalah plural verb, juga tidak tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, karena has adalah singular verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 6. Untuk nomor 6 ini, saya sebut dengan soal 2 koma. Karena kalau kita sudah menemukan koma, lalu setelahnya muncul verb, maka sebelumnya itu wajib muncul koma kembali, lalu akan terdapat subjek dari verb tersebut. Di sini, koma sebelumnya adalah koma yang muncul setelah the Saint Angelo Bridge, yang merupakan subjeknya. Nah, di AP Academy, saya mengajarkan bahwa untuk jenis soal seperti ini dan seluruh jenis soal TOEFL ITP lainnya, itu terdapat pola jawaban yang berulang. Untuk soal nomor 6 ini, terdapat 3 jawaban. Nah, untuk nomor 6 ini, kalau kita pilih D, which built,
Memang which bisa muncul setelah bridge sebagai noun dan akan berfungsi sekaligus conjunction dan subject. Builds adalah verb 1. Yang tidak tepat adalah which builds adalah pola kalimat aktif, di mana setelahnya seringkali akan muncul objek. Sedangkan setelah titik-titiknya, muncul by sebagai preposition. Dengan mengetahui hal tersebut, seakan-akan pilihan C itu yang tepat. Karena which sebagai conjunction subject, is built adalah be plus verb 3, maka lanjutannya adalah preposition. Namun, pilihan C tidak tepat karena is adalah present simple verb. Satu-satunya soal TOEFL ITP yang akan mempengaruhi bentuk tenses itu adalah apabila terdapat keterangan waktu. Di sini keterangan waktunya adalah 2000 years ago. Disinilah faktor tenses akan mempengaruhi. Which is built tidak tepat karena is adalah present time. Sedangkan 2000 years ago adalah keterangan waktu di masa lampau atau past time. Tidak tepat. Pilihan B adalah reduced adjective clause yang berawal dari which builds atau which built, verb 2. Namun, building atau which built adalah kalimat aktif. Lanjutannya seharusnya objek, sama seperti pilihan D. Pilihan B pun tidak tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Build di sini adalah verb 3 yang berawal dari which was built. Dari konteks waktu atau tense, was adalah past tense yang sejalan dengan keterangan waktu 2000 years ago. Dalam konteks pola kalimat, was built adalah pola kalimat pasif, di mana was adalah be, lalu built adalah verb 3, dan by adalah preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 7. Untuk nomor 7 ini, kalau kita perhatikan titik-titiknya, sebelumnya terdapat small yang merupakan adjective, lalu setelahnya terdapat relate atau yang bergantung, yang merupakan verb. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, seluruh A, B, C, D terdapat businesses yang merupakan noun, yang memang bisa muncul setelah small yang merupakan adjective, membentuk noun phrase yang berfungsi sebagai objek dari verb affected. Nah, kata apa yang bisa muncul dan berdampingan dengan relate? Pilihan A, in adalah preposition, tidak bisa langsung memunculkan verb, karena yang muncul setelah preposition haruslah berfungsi sebagai objek. Relate seharusnya bisa berfungsi sebagai objek apabila diubah menjadi gerund, rely. Tidak tepat. Pilihan C dan D, where dengan although adalah adverb clause conjunction. Nah, adverb clause conjunction itu adalah conjunction yang tidak bisa berfungsi sekaligus sebagai subjek. Oleh karena itu, setelahnya harus ada subjek terlebih dahulu, baru bisa memunculkan verb seperti relate setelahnya. C dan D tidak tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Which adalah salah satu dari 5 adjective clause conjunction yang bisa muncul setelah noun. Dari 5 tersebut terdapat 3 conjunction, salah satunya which, yang akan selalu berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek apabila muncul setelah noun. Oleh karena itu, setelah which bisa muncul relate sebagai verb. Jawabannya adalah B. Let's go to number 8. Untuk nomor 8 ini, seperti halnya soal 2 koma yang saya jelaskan sebelumnya, nomor 8 ini dikategorikan dengan soal di mana titik-titiknya muncul sebelum koma. Dengan syarat soal tersebut sudah memiliki main clause. Di sini main clause-nya adalah she was not selected. Terdapat 4 jawaban yang akan muncul apabila titik-titiknya ada sebelum koma, di mana soal tersebut sudah terdapat main clause. Pilihan A dan B tidaklah tepat, karena because dengan although adalah conjunction.
Setelah conjunction, seharusnya terdapat subject dan verb. Nah, kalau kita lihat kata-kata yang muncul setelah titik-titiknya, hanya muncul her years yang merupakan noun phrase, dan setelahnya tidak ada verb. Bisa disimpulkan, her years ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek. Even though juga adalah salah satu dari adverb clause conjunction, di mana setelahnya harus muncul subject verb. Tidak tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Despite, walaupun yang memiliki makna yang sama dengan A, B, dan D, memiliki fungsi yang berbeda. Despite adalah preposition. Oleh karena itu, lanjutannya adalah objek. Her years adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 9. Untuk nomor 9 ini, kalau kita perhatikan titik-titiknya atau bagian kosongnya, dan kita perhatikan pilihan jawabannya, maka kita diminta untuk memilih jawaban yang bisa muncul setelah a new model yang merupakan objek atau noun phrase. Pilihan A, but yang merupakan coordinate conjunction, memang bisa muncul setelah noun. Namun, kata sebelum dan setelahnya harus memiliki bentuk yang sama. Kata setelah bagian kosong atau titik-titiknya adalah verb, predict, atau memprediksi. Oleh karena itu tidak paralel, karena kata sebelumnya adalah a new model yang merupakan objek. Pilihan D, it can, tidak tepat. Karena it can adalah subject verb. Apabila kita memilih pilihan D, maka kita akan menemukan lebih dari satu subjek dalam. Maka kita akan menemukan lebih dari satu subjek dan satu verb dalam soal tersebut. Lebih tepatnya 2 subjek, 2 verb, dan diwajibkan adanya conjunction. D seharusnya memiliki conjunction. Tidak tepat. Pilihan B memang bisa muncul setelah noun a new model. Namun yang menjadi salah adalah verb predict itu tadi. Kenapa? Karena untuk menentukan verb yang muncul setelah that, which, who itu singular atau plural, maka dilihatlah noun sebelumnya. A new model adalah singular noun. Oleh karena itu, predict seharusnya menjadi singular verb dengan akhiran s. Tidak tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Which adalah adjective clause conjunction seperti that yang bisa muncul setelah noun. Lalu, predict di sini adalah base verb yang memang diharuskan muncul, salah satunya karena adanya modal verb can. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 10. Untuk nomor 10 ini, titik-titiknya muncul setelah the machine learning model yang merupakan noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Lalu verbnya adalah was. Untuk soal 2 koma ini, manakah jawaban yang benar? Titik-titiknya muncul setelah noun. Maka yang bisa muncul setelah noun memang adalah conjunction seperti which dan that. Namun setelahnya adalah training yang merupakan verb ing. Which dan that yang berfungsi conjunction sekaligus subjek. Apabila muncul verb ing setelahnya, maka di tengah-tengahnya seharusnya ada be verb. Oleh karena itu C dan D tidak tepat. Pilihan A dan B adalah reduced adjective clause. Training millions awalnya berasal dari which trained. Lalu pilihan B berawal dari which was trained. Kedua A dan B memiliki struktur yang tepat. Which trained adalah kalimat aktif, setelahnya muncul objek millions. Dan kalau kita lihat of juga bisa muncul di antara millions dan real-time data.
Which was trained on millions juga sudah tepat. Nah, untuk soal seperti ini memang dikategorikan soal TOEFL ITP yang paling sulit karena memiliki dua pilihan jawaban dengan struktur yang sama, tapi akan ada salah satu yang salah karena maknanya. Makna dari pilihan A adalah the machine learning model yang melatih jutaan data. Hal ini tidak tepat karena the machine learning model ini seharusnya dilatih oleh jutaan data. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 11. Untuk nomor 11 ini, titik-titiknya muncul setelah conjunction while, yang merupakan adverb clause conjunction. Nah, kalau kita melihat pilihan jawabannya, yang membentuk pola CSV itu C dan D. Namun pilihan D tidak tepat karena trying yang merupakan verb ing, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, harus muncul setelah be verb. Tidak ada be verb atau to be di antara it dan trying. Tidak tepat. Pilihan C juga tidak tepat karena they adalah plural subject atau plural pronoun. They yang merupakan pronoun itu merujuk kepada the team yang merupakan singular subject atau singular noun. They seharusnya diganti dengan it. Pilihan A dan B disebut sebagai reduced adverb clause. Berbeda dengan reduced adjective clause. Reduced adverb clause itu tidak menyembunyikan conjunction-nya. Tapi yang disembunyikan adalah subject dan be verb apabila ada. Conjunction-nya tetap ada. Oleh karena itu biasanya cirinya adalah conjunction yang setelahnya muncul verb 3, pola kalimat pasif atau verb ing, pola kalimat aktif. Trying. Kali lagi kita harus menjawab soal ini dengan melihat maknanya. While tried berawal dari while it was tried. Ketika timnya dicoba meningkatkan efisiensi. Maknanya tidak tepat. Seharusnya trying yang berawal dari while it tried, yang memiliki arti ketika tim tersebut mencoba meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Untuk nomor 12 ini adalah soal 2 koma kembali. Sudah terdapat main clause, satu subjek, satu verb, tanpa conjunction, lalu titik-titiknya berada di antara 2 koma. Titik-titik tersebut muncul setelah noun algorithm. Kalau kita memilih pilihan C, itu tidak tepat. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa soal di antara 2 koma itu selalu jawabannya adalah A positif. Yang banyak tidak diketahui adalah bahwa A positif itu sebenarnya adalah reduced adjective clause. Validation itu berawal dari which is validation. Kesalahan pertama adalah validation tidak memiliki ciri jumlah dari countable noun tersebut. Seharusnya memakai which is a validation. Kesalahan kedua, maknanya tidak tepat. Pilihan B, that validated, that memang bisa muncul setelah noun algorithm. Namun, ini adalah kalimat aktif. Lanjutan dari titik-titiknya adalah by yang merupakan preposition dan ciri terbentuknya kalimat pasif. Dari segi makna pun salah. That validated memiliki arti yang menvalidasi oleh berbagai universitas top. Tidak tepat. Selain itu, lanjutan dari validated seharusnya objek. Pilihan A adalah reduced adjective clause kalimat aktif dengan akhiran ing. Kalimat semulanya adalah that validated seperti halnya pilihan B. Oleh karena itu, kesalahannya pun sama. Lanjutannya seharusnya objek. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Validated, verb 3. Yang berasal dari that atau which was validated. Dari segi makna pun tepat, karena that was validated artinya yang divalidasi oleh beberapa universitas top. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta.
Untuk nomor 13 ini, titik-titiknya muncul setelah coordinate connectors and. Dapat disebutkan bahwa pilihan jawabannya haruslah paralel dengan data storage yang merupakan noun, lalu encryption yang merupakan noun. Noun tersebut berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, kita harus memilih juga objek yang muncul setelah and tersebut. Terdapat 4 bentuk objek. Salah satunya ya adalah noun. Kalau kita lihat pilihan A, tidak paralel, karena A justru adalah subject verb. Apabila kita memilih pilihan A, maka sebelumnya pun haruslah subject verb. Sebelumnya terdapat objek yang merupakan noun. Pilihan B, although adalah conjunction, access adalah subject, is granted adalah verb. Tidak tepat karena pilihan B adalah adverb clause conjunction. Adverb clause conjunction tidak bisa berfungsi sebagai objek. Pilihan C, access is granted adalah subject verb. Memerlukan conjunction kembali, yaitu noun clause conjunction yang bisa berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Granting adalah gerund. Nah, kenapa jawabannya bisa gerund? Nah, inilah adalah hal yang tidak diketahui banyak orang. Karena konsep parallel structure bukanlah hanya bentuk yang sama atau ejaan yang sama, tapi juga fungsi yang sama. Itu kenapa saya menjelaskan bahwa setelah and perlu muncul objek karena data storage dan encryption adalah noun yang berfungsi sebagai object of preposition dari for. Gerund adalah kata yang bisa berfungsi sebagai objek. Jadi walaupun ejaannya seperti tidak sama karena gerund berakhiran ing, namun gerund adalah kata yang sama seperti noun. Dalam hal ini yang bisa berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, ketiga kata tersebut memiliki fungsi yang paralel atau yang sama sebagai object of preposition dari for. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Let's go to number 14. Untuk nomor 14 ini, titik-titiknya muncul sebelum noun yang merupakan verb 3. Nah, jawaban mana yang bisa muncul sebelum verb 3 tersebut? Kita akan eliminasi pilihan A. Karena walaupun if sebagai adverb clause conjunction muncul di awal kalimat sebelum koma dan benar, namun lanjutan setelah the scientist tidak tepat karena tidak bisa langsung muncul noun sebagai verb 3. Verb 3 bisa muncul apabila ada be verb terlebih dahulu. Tidak tepat. Pilihan B memang is noun seperti tepat, karena is adalah be verb, lalu noun adalah verb 3. Namun, karena lanjutannya adalah objek, yaitu the potential side effects, akhirnya pilihan B tidak tepat, karena lanjutan setelah noun seharusnya preposition. Nah, soal ini sebenarnya adalah soal inverted structure. Terdapat 4 pola inverted structure, salah satunya apabila kita menemukan bentuk klausa conditional. Conditional atau condition, atau lebih sering diketahui oleh banyak orang sebagai if conditional. Dalam soal TOEFL terdapat bentuk inversinya, di mana salah satu cirinya itu adalah apabila kita menemukan modal verbs dalam bentuk lampau, dalam hal ini adalah would, maka terdapat 2 kemungkinan jawaban. Yang pertama, kita harus memilih conjunction subject verb, namun conjunctionnya tersebut adalah adverb clause conjunction, atau lebih tepatnya adalah adverb clause conjunction untuk condition atau syarat, yaitu if. Namun A dan B, walaupun if tepat, kata-kata setelahnya tidak. Nah, apabila CSV-nya tidak ada, maka kita harus memilih jawaban inversi atau inverted structure. Khusus untuk conditional sentence ini, inverted structure untuk verbs-nya sudah ditentukan. Pilihlah had, should, atau were plus subject. C dan D memiliki had yang sudah tepat, namun D, subjeknya tidak paralel dengan pronoun they. Pronoun they adalah plural pronoun. Seharusnya scientist-nya memiliki akhiran s agar menjadi plural subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 15.
Untuk nomor 15 ini, titik-titiknya muncul setelah final phase. Soal ini sudah memiliki main clause. Satu subjek, the engineers, lalu verb 2, completed atau menyelesaikan, sebagai verb dari engineers. Namun, terdapat verb kembali, yaitu had been reviewed and approved. Mereka dihitung sebagai satu kelompok verb atau verb phrase. Kesimpulannya, soal ini sudah memiliki lebih dari satu verb. Pilihan C tidak tepat, karena preposition tidak bisa muncul setelah koma. Pilihan D juga tidak tepat, walaupun that bisa muncul setelah phase sebagai noun. Namun pilihan D adalah CSV. Kalau kita memilih pilihan D, maka verbnya terdapat 3. Apabila ada 3 verb, maka harus terdapat 2 conjunction. That hanyalah 1 conjunction. Pilihan A juga tidak tepat. Ensured adalah reduced adjective clause kalimat pasif. Kesalahan pertama, lanjutan setelah ensured harusnya ada preposition. Sedangkan all safety protocols adalah noun phrase atau objek apabila kita memilih ensured. Ensured awalnya dari which was ensured. Yang akhirnya terdapat kesalahan kedua di mana ensured sebagai verb akan menambah jumlah verb seperti halnya pilihan D. Sehingga kalimat tersebut memiliki 3 verb namun hanya 1 conjunction which yang disembunyikan. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Ensuring adalah reduced adjective clause dari which ensured, conjunction subject verb. Lalu that di sini adalah conjunction, safety protocols adalah sebagai subjeknya, lalu had been reviewed adalah verbnya. Terdapat 3 verb, 3 subjek, dan 2 conjunction yaitu that dan which yang disembunyikan. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Kalau kamu ingin pelajari seluruh cara menjawab soal TOEFL ITP, kamu bisa belajar dengan saya di AAP Academy. Dengan langsung aja klik linknya ada di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.